Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Salsabila. Saya mahasiswa dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 2020-53042 dari kelas B. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif atau kuantitatif. Pada pembahasan kali ini akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data peneliti kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, C-kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dari terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu ada komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsip ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data seperti beberapa rata-rata, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Berikut disajikan gambar satu, yaitu komponen dan proses penelitian. Alur dari proses penelitian pada penelitian kuantitatif adalah yang pertama rumusan masalah. Selanjutnya landasan teori, perumusan hipotesis, dan pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, data dapat diperoleh dengan menggunakan sampel dan juga format atau template atau aturan baku yang dapat digunakan untuk pengambilan data. Selain itu juga ada pengembangan instrumen yang mana pengembangan instrumen ini bersamaan dengan pengambilan sampel, lalu instrumen ini melakukan pengujian. Setelah semuanya sudah diperoleh seperti instrumen, sampel data, maka dilakukan uji statistiknya bagaimana validitas dan juga reliabilitas dari instrumen-instrumen tersebut. Lalu setelah itu datanya dianalisis dan membuat kesimpulan dan saran. Pada perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang dihadapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Rumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Berikut adalah contoh perumusan masalah dari Bowlby yang dikutip dari Bowlby 2005. Lalu berikut adalah contoh ruang lingkup masalah yang dikutip dari Bowlby 2005 yang menyatakan bahwa masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah keputusan
adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena penerimaan atas sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh computer self-efficacy, norma subjektif, perceived usefulness, perceived easy of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Berikut adalah bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu 1. Rumusan masalah deskriptif, dan 2. Rumusan masalah komparatif. Pada rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah deskriptif yaitu 1. A. Seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di PT A. B. Bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. C. Bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan BCP. D. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Lalu, yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif adalah apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Contohnya adalah apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan. Dan berikut adalah contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Sumber dari penelitian David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ pada tahun 2005. Berdasarkan perumusan masalah ini, dapat kita simpulkan dan kita lihat inti permasalahannya adalah rendahnya penerimaan penggunaan akhir yang mana melambangkan tingkat kepuasan rendah. Walaupun sistem core banking di suatu bank adalah suatu keharusan, namun ketidakpuasan pengguna dapat mengakibatkan kegagalan, serta kurangnya perhatian terhadap manusia pada saat mengembangkan teknologi yang ditunjukkan dengan perceived usefulness, perceived ease to use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Lalu dari tadi kita sudah menjelaskan sudah banyak sekali tentang adanya variabel-variabel, dan di sini variabel itu fungsi dan apa kegunaannya. Di sini identifikasi variabel ini adalah merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang diteliti. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan 2 variabel atau lebih, karena pada prakteknya peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah sesuatu yang bisa kita ukur baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya yang sifatnya berubah-ubah.
Variabel ini adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umumnya, variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Ditinjau dari sifat-sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel dapat dibagi atas dua bagian, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Pada variabel bebas atau independent variable, biasa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sederhana. Disebut juga dengan predictor variables atau right hand side variables atau RHS. Merupakan hasil manipulasi peneliti atau atribut potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Sedangkan pada variabel terikat atau dependent variable disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga dengan outcome variable atau left hand side variables atau LHS. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kualitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data kualitatif atau yang berasal dari kata kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini diperlakukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur, nominasi, atau ordinal. Untuk variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas, akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Selanjutnya adalah macam-macam data variabel. Data variabel yang pertama adalah berdasarkan kategori atau kategorikal. Pada kategorikal ini terdapat dua kategori, yaitu binary atau dikotomus, dan yang kedua adalah nominal atau non-order polytomous. Binary atau dikotomus yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya murid dan bukan murid, laki dan perempuan, dan sebagainya. Sedangkan untuk nominal atau non-polytomous, dalam skala nominal dipergunakan angka-angka. Namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Misalnya jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan, agama, Islam Katolik Protestan Hindu dan lainnya, suku bangsa Jawa, Batak, Sunda, Minang, dan sebagainya. Hal ini biasanya untuk jenis kelamin laki-laki dengan kode 1 dan 1, yaitu untuk perempuan, 2 untuk status perkawinan, dan dengan kode 1 belum kawin, 2 kawin, 3 janda atau duda, dan 4 cerai. Di mana angka-angka tersebut semata-mata hanya merupakan tanda saja dan urutan angka itu tidak berarti apapun. Yang kedua adalah variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu. Misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau order polytomous. Contohnya adalah skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas. Yang ketiga adalah variabel ukur atau metrik variabel. Memiliki bentuk sebagai berikut. Pertama, interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan nol dalam satuan skalanya. Perbedaannya hanya terletak pada jaraknya, yaitu rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak, contohnya dalam perhitungan variabel.
Untuk mengukur variabel, kita memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan hanya memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya dari segi validitas atau kesasihan yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Reliabilitas suatu alat ukur yang menunjukkan hasil pengukuran yang berupa kepekaan atau akurasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, maka perlu diperhatikan apakah datanya merupakan data kuantitatif atau data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung atau dapat dihitung, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk ke dalam jenis data kualitatif. Dari seluruh jenis variabel, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, memiliki sifat-sifat seperti pada tabel berikut, yaitu tabel 1. Pada tabel 1, yaitu sifat-sifat dan 4 skala dalam sebuah variabel, contohnya di sini adalah nominal, memiliki difference, tidak memiliki order, tidak memiliki distance, dan juga tidak memiliki keunikan, dan sebagainya. Pembagian data dalam suatu variabel. Di sini terdapat data, lalu di bawahnya terdapat proses jenis data, apakah jenis data itu kuantitatif atau kualitatif. Jika kualitatif, maka dapat diselesaikan dengan nominal atau ordinal, sedangkan kuantitatif bisa diselesaikan dengan internal dan juga rasio. Berikutnya adalah validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tes tersebut. Jika peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal, bukan untuk mengukur variabel internal yang bersifat parametrik. Sesuatu dikatakan valid jika alat ukur yang digunakan sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka penggaris dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Akan tetapi, bagaimana jika yang diukur adalah variabel kinerja? Kinerja yang terjadi pada seseorang manajer tentu berbeda dengan kinerja yang terjadi pada seorang cleaning service. Artinya jika objek yang akan diteliti adalah berbeda, akan tetapi variabel yang akan diangkat adalah sama, maka secara operasional akan terjadi perbedaan dalam mengukur indikasi-indikasi yang sama. Beberapa item yang mengelompok menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitas saja, namun juga diukur besarnya kehandalan yang terjadi pada kelompok tersebut. Sama hal dengan uji validitas untuk mengukur reliabilitas, sebuah instrumen dapat digunakan beberapa metode seperti split half, Alpha-Cronbach, test-retest, Rulon, Yot, dan banyak lagi lainnya. Pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur sesuatu secara konsisten apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama. Dari data yang dikumpulkan, jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid, begitu pula dengan alat ukur yang reliable belum tentu valid. Berikut disajikan sebuah gambar, yaitu pada gambar 3, di mana gambar itu adalah validitas dan reliabilitas. Pada gambar pertama ini termasuk tidak terukur dan tidak valid. Pada gambar kedua, valid namun tidak terukur. Gambar ketiga, tidak valid dan juga tidak terukur.
Gambar keempat, valid dan juga terukur. Sekian penjelasan saya tentang penelitian kuantitatif. Jika terdapat salah-salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.